Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 27 September 2025 dengan tema Janda Miskin. Firman Tuhan terambil dari Markus 12 ayat 41-44 berkata demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saya pernah menyaksikan di YouTube seorang janda miskin bersama anaknya di area parkir mobil yang ingin melunasi biaya sekolah anaknya dengan seluruh uang tabungan yang mereka miliki. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, ada debt collector menagih hutang kredit rumah yang telah jatuh tempo. Pada waktu yang sama ia melihat seorang pria miskin datang menghampiri tanpa alas kaki, mengenakan baju lusuh yang banyak robek di bagian pinggirnya, dan meminta sedekah. Dengan senyum lembut, janda miskin itu mengeluarkan sebagian uangnya, lalu memberikan kepada pria miskin itu. Pria itu menerimanya dengan tangan gemetar dan penuh ucapan terima kasih. Peristiwa ini langsung mengingatkan saya pada kisah persembahan janda miskin di Bait Allah yang disaksikan oleh Tuhan Yesus. Sejak awal, Injil Markus mencatat adanya ketegangan antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Ketegangan itu terus berlanjut hingga pada bacaan hari ini mengenai persembahan seorang janda miskin. Tokoh yang tidak disebutkan namanya ini diperhatikan, diamati, bahkan dipuji oleh Yesus ketika memberi persembahan di Bait Allah. Yesus mengajar murid-muridnya tentang sikap yang benar dalam memberi persembahan. Ia berkata, janda miskin ini telah memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Orang-orang kaya memberi dalam jumlah besar, tetapi itu dari kelimpahannya. Bahkan bisa disebut hanya sisanya. Sedangkan ayat 42 mencatat janda miskin itu memberi hanya 2 peser, uang logam tipis dan kecil pada zaman itu, namun nilainya sama dengan upah seorang pekerja dalam sehari. Dengan demikian, ia memberikan 100% dari seluruh penghasilannya hari itu, bahkan dari kekurangannya, dengan ikhlas, tulus, dan jujur. Karena itu, marilah kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, rela memberi, sama seperti Tuhan Yesus telah memberikan seluruh hidupnya. Belajarlah dari teladan janda miskin yang memberi, bukan dari kelimpahan, melainkan dari kekurangannya. Dengan segenap hati, mari kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan dalam setiap kesempatan, bukan sekedar dari apa yang berlebihan, melainkan dari hati yang bersyukur. Kiranya kesadaran akan kasih Allah yang telah menyelamatkan kita selalu mendorong kita memberi dengan sukacita dan penuh hormat. Persembahan bukan hanya berupa materi, tetapi seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Persembahan sejati bukan tentang apa yang keluar dari dompet, tetapi apa yang keluar dari hati.